Perkenalkan, nama saya Kevin Stompul dengan NIM 2300493. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Konsep dasar hak tanggungan adalah hak jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU HT. Dengan demikian, hak tanggungan ini merupakan sarana jaminan pelunasan utang yang bersifat kebendaan, di mana tanah dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan dapat dijaminkan secara sah untuk menjamin prestasi debitur kepada kreditur. Hak ini diletakkan di atas hak atas tanah sebagaimana dikenal sebagai Sistem Agraria Nasional atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai, dan hak milik atau pakai satuan rumah susun, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Hak tanggungan merupakan bentuk modernisasi lembaga jaminan kebendaan atas tanah yang bersifat lebih adaptif terhadap sistem hukum agraria nasional dengan karakteristik yang melekat seperti tidak berpindah tangan, tidak menyerah penguasaan, dan bersifat preferen. Hak tanggungan memberikan perlindungan hukum optimal bagi kreditur tanpa pengorbanan kepentingan debitur untuk tetap memanfaatkan tanah. Perbandingan dengan hipotek dan fidusia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengklasifikasi jenis jaminan berdasarkan sifat objek dan kebutuhan ekonomis yang melatar belakangi utang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hak tanggungan sangat penting dalam konteks penyusunan perjanjian kredit, penyelesaian sengketa perdata, serta perencanaan pembiayaan tanah seperti properti. Yang berikutnya adalah subjek dan objek hak tanggungan. Di sini subjek, kreditur, dan debitur dalam hubungan hukum hak tanggungan. Subjek hukum utama adalah kreditur, pihak yang berpiutang dan berhak memegang hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Berikutnya adalah debitur, pihak yang berutang dan menyerahkan hak atas tanah untuk dibebani. Hak tanggungan debitur dapat juga merupakan pihak ketiga pemberi jaminan, yaitu seorang yang tidak memiliki hubungan utang piutang dengan kreditur, tetapi secara sukarela menyerahkan hak atas tanahnya sebagai jaminan atas utang pihak lain. Berikutnya adalah objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan ini adalah hak atas tanah yang terdaftar atau bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU HT, yaitu adalah hak milik. Yang kedua adalah hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat adalah hak pakai. Selain itu, pasal ini adalah pasal 4 ayat 2 UU HT menyatakan bahwa hak tanggungan juga dapat dibebankan atas benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanah. Misalnya bangunan permanen, tanaman dan hasil kebun, mesin yang melekat secara tetap. Objek ini hanya dapat dijadikan jaminan hak tanggungan apabila dapat didaftarkan pada buku tanah dan memiliki nilai ekonomis yang pasti. Berikutnya adalah yang karakteristik hak tanggungan. Hak tanggungan memiliki sejumlah karakteristik yuridis yang membedakan dari jaminan kebendaan lainnya sebagaimana berikut. Yang pertama, tidak berpindah tangan. Hak tanggungan tidak menyebabkan peralihan kepemilikan objek jaminan kepada kreditur. Hak tanggungan hanyalah hak jaminan, bukan hak milik. Debitur tetap menjadi pegangan hak atas tanah yang dibebani, namun kreditur memperoleh hak untuk mendahului pelunasan dari hasil eksekusi objek tersebut bila debitur prestasi.
Yang kedua, tidak dapat menyerahkan penguasaan. Berbeda dengan gadai, objek hak tanggungan tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur. Penguasaan tanah tetap berada di tangan debitur. Hal ini kemungkinan tanah yang dijaminkan tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif seperti pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Yang ketiga, bersifat hak preferen. Hak tanggungan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur pemegang. Hal ini berarti kreditur tersebut memiliki hak didahulukan atas kreditur lainnya di dalam hal pelunasan utang dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 UU HT dan sejalan dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dengan jaminan kebendaan. Yang keempat, bersifat droit de suite atau hak mengikuti. Hak tanggungannya juga memiliki sifat droit de suite, yaitu hak untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapapun objek tersebut berpindah. Dengan demikian, apabila tanah yang dibebani hak tanggungan dialihkan kepada pihak ketiga, maka hak tanggungan tetap melekat dan dapat dieksekusi oleh kreditur terhadap pemilik baru. Nah, yang berikutnya, yang kelima, dapat didaftarkan dan diperkuat oleh sertifikat. Hak tanggungan hanya lahir apabila tetap telah didaftarkan di kantor pertahanan dan dicatatkan dalam buku tanah. Setelah pendaftaran selesai, akan diterbitkan sertifikat hak tanggungan atau SHT sebagai bukti yuridis. Gross sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pasal 14 ayat 3 UU HT. Nah, berikutnya perbandingan hak tanggungan dengan hipotek dan fidusia. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal 3 bentuk utama jaminan kebendaan. Adalah yang pertama hak tanggungan, hipotek, dan fidusia. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pelunasan utang, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam objek penguasaan dan eksekusi. Secara historis, hipotek merupakan lembaga jaminan kebendaan peninggalan sistem hukum Romawi dan masuk ke Indonesia melalui KUH Perdata. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pemberian jaminan atas tanah dialihkan kepada hak tanggungan, sehingga hipotek atas tanah kini tidak lagi dapat digunakan fidusia. Di sisi lain, perkembangan untuk menjamin benda bergerak seperti kendaraan mesin atau persediaan barang, meskipun fidusia memiliki kemiripan karakteristik dengan hak tanggungan atau non-prosesori, objek dan tata pelaksanaan berbeda. Nah, yang berikutnya adalah objek hak tanggungan. Yang pertama, hak atas tanah. Pasal 4 ayat 1 UU HT menetapkan bahwa objek utama hak tanggungan adalah hak atas tanah yang terdaftar bersertifikat, yaitu ada hak milik atau HM. Hak milik adalah hak temurun dan hak paling kuat dalam hukum pertahanan nasional. Jika dibebani hak tanggungan, pemilik tetap memegang hak tersebut, namun nilai ekonomisnya menjadi jaminan bagi kreditur. Yang B, hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan juga menjadi objek sah hak tanggungan sepanjang memenuhi syarat pendaftaran dan nilai ekonomisnya jelas. Perlu diperhatikan bahwa masa berlakunya bersifat terbatas. Misalnya HGB berlaku paling lama 30 tahun dan boleh diperpanjang hingga 50 tahun total, sehingga membatasi jangka waktu keabasan hak tanggungan. Yang C adalah hak guna bangunan, yang dia ada hak pakai atas tanah negara sepanjang hak tersebut dapat dipindah tangankan dan wajib didaftarkan. Hak ini hak pakai atas tanah sebagai negara yang dapat dipindahkan dan terdaftar juga menjadi objek hak tanggungan selaras dengan UUPA dan ketentuan dalam UU HT. Pendaftaran hak atas tanah ini bersifat mutlak dan menjadi dasar kelayakan objek jaminan hak tanggungan. Berikutnya, benda berkaitan dengan tanah.
Selain hak atas tanah, pasal 4 ayat 2 UHT memperluas objek hak tanggungan yang meliputi benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, yaitu ada bangunan permanen di atas tanah. Yang kedua adalah tanaman dan hasil kebun yang menjadi satu kesatuan hukum. Yang ketiga adalah instalasi tetap seperti mesin atau struktur yang melekat erat pada tanah. Pembebanan benda-benda tersebut hanya sah jika dinyatakan secara tegas dan dalam akta pemberian hak tanggungan atau APHT yang dibuat di hadapan penjabat pembuatan akta tanah atau PPAT dan memiliki hak oleh pemegang hak atas tanah pemilik lain yang secara resmi memberi persetujuan melalui akta autentik. UUHT mengakui bahwa benda-benda merupakan bangunan, tanaman, dan hasil karya melekat pada tanah sebagai satu kesatuan dapat dijadikan objek hak tanggungan jika secara eksplisit dinyatakan demikian dalam akta dan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lainnya persetujuan resmi. Yang A. Bangunan bersifat permanen dan melekat kuat pada tanah. Dan yang kedua, tanaman berupa kebun atau pohon keras yang menjadi bagian permanen. Yang C. Instalasi tetap seperti mesin pabrik, struktur penerangan, atau sistem irigasi yang melekat dan sulit dipisahkan. Jika benda pemilik lain dijadikan objek, perlu ditandatangani juga oleh pemiliknya melalui akta autentik. Objek seperti pot bunga, furniture, atau item mudah dipindahkan tidak termasuk dalam cakupan hak tanggungan. Nah, di sini yang F adalah analisis hukum. Hak tanggungan pada bangunan strata title atau HMSRS. 1. Pengertian strata title di Indonesia. Strata title disebut juga hak milik atau satuan rumah susun atau HMRS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun dalam PP Nomor 4 Tahun 1988. HMRS adalah hak milik individu atau unit rumah susun dilengkapi hak bersama atas tanah dan bagian-bagian lainnya. Nah, yang berikutnya adalah pemberian hak tanggungan. Perjanjian pokok sebagai dasar pemberian jaminan. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan kebenaran tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada adanya perjanjian pokok sebagai kausa pemberi jaminan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan didahulukan serta dengan perjanjian utang yang menjadi pokok hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Oke, yang berikutnya perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian kredit, perjanjian jual beli bersyarat, dan perjanjian pemberian jaminan tidak sah tanpa karena tidak memiliki dasar hukum yang melandasi karakteristik perjanjian pokok. Seperti 1. Bersifat konsensual dan kebendaan apabila berkaitan dengan jaminan. Yang kedua, memberikan hak tagih atau person-like rights kepada kreditur. Yang ketiga, dapat ditagih secara hukum dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi atas jaminan jika terjadi wan prestasi. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT sebagai perjanjian asesor, pelalap, dan tambahan ikutan atau pelengkap dari perjanjian pokok. Yang pertama, pengertian perjanjian asesor atau APHT adalah bentuk perjanjian ikutan atau asesor yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Artinya jika perjanjian pokok batal atau gugur, maka APHT juga kehilangan kekuatan hukumnya. Yang kedua adalah kewajiban bentuk APHT. Menurut pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 UHT, pemberian hak tanggungan wajib. Ada A yang dilakukan dalam akta pemberian hak tanggungan, yang B dibuat oleh dan dihadapkan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang berwenang. Yang C mengacu pada format baku yang telah ditentukan oleh pemerintah. APHT wajib memuat identitas para pihak, data objek hak tanggungan, nilai jaminan utang, dan janji-janji pihak debitur. Oke, berikutnya adalah peran notaris dan PPAT dalam pemberian hak tanggungan.
Yang pertama, notaris berperan saat pembuatan perjanjian pokok, khususnya jika perjanjian kredit disyaratkan dalam bentuk akta autentik pasal 1868 KUH Perdata. Akta yang dimuat perjanjian pokok ini menjadi dasar dibuatnya APHT. Tugas notaris menyusun dan mengesahkan perjanjian utang atau kredit, memberikan nasihat hukum terkait legalitas jaminan. Yang ketiga, menjamin kesesuaian substansi perjanjian dengan hukum positif. Dan yang terakhir adalah pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT. PPAT memiliki peran khusus dan sentral dalam pembuatan APHT. Tugas PPAT yang pertama membuat APHT sesuai dengan format yang ditentukan. Yang kedua, mendaftarkan APHT ke kantor pertanahan. Yang ketiga, menjamin keabsahan formil pemberian jaminan kebenaran. Dan yang terakhir, menyampaikan data yang lengkap dan benar agar dapat diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.